Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan makalah dalam mata kuliah filsafat moral yang diampu oleh Dr. Muhammad Taufik. Jadi terkait implementasi nilai-nilai etika Islam. Jadi teman-teman sekalian, berbicara etika Islam terkhusus dalam konteks implementasinya, saya secara pribadi membaginya dalam 3 perkara. Pertama, etika terkait atau terhadap Tuhan dan hal-hal gaib, mungkin yang kita sering dengar jadi istilah hablum minallah. Nah, ini penting, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, yang ruangnya metafisis ya, yang tidak dijangkau nalar, ataupun di samping Tuhan juga perkara-perkara gaib, mencakup malaikat mungkin ya, para nabi, termasuk para nabi juga perkara gaib, karena kita tidak pernah bertemu dengan para nabi. Yang tidak kalah penting juga akhirat, alam akhirat. Nah, ini penting gaib juga ini. Jadi bagaimana seorang muslim itu atau seorang manusia itu berpandangan, perilakunya bagaimana, peranannya terhadap 2 perkara itu, Tuhan dan perkara-perkara gaib. Jadi Al-Quran menegaskan bahwa beriman kepada hal gaib itu sangat esensial, penting sekali dan bagian daripada keimanan. Konsekuensi logisnya tidak beriman kepada Tuhan bukan lagi muslim kan, atau tidak beriman kepada kehidupan setelah kematian, itu konsekuensinya bahkan bisa jatuh kafir. Dan ini saya rasa perilaku atau respon atau sikap seorang manusia atau seorang muslim dalam konteks yang barusan tadi kepada Allah, responnya atau respon dia kepada Allah dan gaib, disitulah letak implementasinya, implementasi nilai-nilai etika Islam itu sendiri. Kalau kita mengacu kepada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada perkara atau hal yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan rezeki, sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mereka beriman kepada kitab Allah yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Disinilah berkaitan dengan etika manusia terhadap perkara-perkara gaib, letak implementasinya adalah sejauh mana manusia itu atau seorang muslim itu mengakui dan mengamalkan perkara-perkara yang terkait yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara gaib itu bagian daripada keimanan, maka tugas kita adalah memberikan pengakuan atas keimanan itu dan dengan meyakini. Di samping itu juga perlu kita pahami bahwa seorang manusia itu juga secara ontologis perlu memahami dirinya untuk memahami Tuhannya. Ya, siapa sih dirinya, dari mana dia, untuk apa dia, dan akan kemana dia. Jika dia bertanya kepada itu, maka dia akan mencari jawaban terhadap apa yang ia cari. Nah, dalam Islam secara spesifik Al-Quran memberikan keterangan hal itu. Jadi secara ontologis, reason for being-nya itu. Jadi kalau dia mengaku beriman, maka konsekuensi logisnya adalah dia mematuhi dan taat kepada apa yang dia imani. Dalam konteks itulah wujudnya implementasi etika Islam. Yang pertama ya, etika manusia terhadap Tuhan dan perkara-perkara lain. Yang kedua adalah etika sesama manusia. Ini penting. Dalam Islam itu hubungan bukan hanya terkait hubungan vertikal, bukan hanya hablum minallah, bukan hanya antara manusia dan yang transenden dengan Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara itu, tapi juga hubungan horizontal, bahwa manusia dengan manusia lain itu adalah satu entitas yang mereka menjadi subjek penting di dunia ini. Mereka yang menjadi, ibarat kata, menjadi sorotan semesta. Mereka ini makhluk Allah dan peranan mereka penting sekali di muka bumi.
Tapi yang perlu diingat juga bahwa manusia itu sebagai bagian dari alam, dia membutuhkan manusia yang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, kalau dalam ayat Quran di sini dijelaskan bahwa ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kata Allah, sejak kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi fungsi sosial itu, jadi kalau mengacu kepada konteks ayat ini, kita selaku manusia itu dituntut saling mengenal. Diciptakan berbeda-beda, suku-suku, bangsa, bahkan agama untuk saling mengenal. Jadi tidak boleh kita bermusuhan, apalagi sampai menumpahkan darah ya. Dan ini dilarang oleh agama. Dan manusia, namanya sesama manusia, interaksi sosial, tentu dalam perilaku ada mungkin barangkali perilaku yang kita dapat nilai gitu. Dalam konteks ini terkait nilai etisnya, bahwa kadang perilaku buruk di masyarakat, perilaku baik, perilaku buruk baik satu orang terhadap orang lain. Nah, itu dinilai dalam Islam, dan dalam bentuk implementasinya itu banyak sekali dijelaskan dalam Islam. Ya, dalam konteks wahyu tentunya saya jelaskannya. Jadi bukan hanya terkait dalam Al-Quran, tapi juga mengacu kepada hadis-hadis atau sabda baginda Nabi SAW. Misalkan terkait implementasi etika Islam yang sifatnya horizontal itu bisa kita lihat dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim yang baik adalah yang orang muslim lain itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini mengindikasikan pada kita adalah satu hal yang penting, aspek di mana seseorang itu dapat berlaku bijak, berbuat baik dan tidak membahayakan orang lain. Jadi implementasinya dalam ruang itu. Bahkan ada hadis lain lagi yang lebih, bahkan ini mengajarkan sekali pada hikmah, dan dalam teori sosial modern mengafirmasi bahwa hadis ini bagian daripada mendorong manusia untuk menciptakan kehidupan damai, peaceful coexistence. Dan misalkan dalam satu riwayat dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Begitu universal sekali. Jika saya membaca dalam syarah Matan Al-Ba'in Nawawiyah, dalam konteks ini pun cinta terhadap saudaranya di sini tidak dibatasi terhadap sesama orang yang beriman atau sesama seorang muslim. Saudara dalam pengertian kemanusiaan, dalam perspektif kemanusiaan pun masuk atau tercangkup gitu. Jadi tidak dibatasi hanya sesama Islam saudaranya, tapi kemanusiaan dan keimanan itu mencakup kedua-duanya. Jadi tidak dipisahkan. Karena manusia kemanusiaan itu sifatnya kan universal gitu. Ada kecenderungan dalam diri kita itu berlaku baik pada orang dan tidak ingin melukai orang, itu sudah melekat dalam diri kita ya. Karena kalau dalam sumber pengetahuan kita terkait etik dan moralitas, kita meyakini dalam Islam itu fondasi terkait etik dan moralitas itu sifatnya utuh tidak berubah. Yang berubah itu terkait penafsirannya saja sebenarnya kan, dan itu menjadi pembahasan para sarjana. Bahkan dalam sebuah hadis juga dikatakan, kalau saya tidak hilaf ini juga di hadis Arba'in ya, saya belum tulis di makalah saya kalau ini. Man kana yu'min billahi yaumil akhir, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim taifah. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Bahwa
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia juga menghormati tamunya, kemudian menghormati tetangganya. Jadi sangat penting sekali ya dalam Islam itu justru implementasi, anjuran untuk mengimplementasikan itu sangat urgent sekali, didorong kita ya. Jadi didorong umat manusia, secara khusus umat Islam untuk melakukan kebajikan-kebajikan semacam itu. Itu kalau mengacu kepada nilai universal daripada humanisme itu kan tidak bisa ditolak, justru sangat diterima dan masih relevan sekali sampai saat ini. Berkata yang baik atau diam, kemudian menghormati tamu, menghormati tetangga, itu kan sangat penting sekali ya dalam kehidupan kita berbangsa bahkan bernegara. Seperti saya katakan di muka, demi terciptanya peaceful coexistence ya, masyarakat yang damai, yang harmonis gitu. Sehingga itu aspek yang kedua. Jadi manusia, etika manusia sesama manusia itu penting implementasinya. Nah yang ketiga adalah etika manusia terhadap alam dan lingkungan. Kita sering melihat akhir-akhir ini banyak bukan di seluruh dunia umumnya, khususnya di Indonesia, bahwa alam itu dibajak ya, dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ya. Dan ini Islam memandangnya bagaimana? Implementasi terhadap perkara ini banyak sekali dibahas dalam Al-Quran dan hadis ya. Namun untuk mempersingkatnya, saya ingin mengutip satu surat dalam Al-Quran yang secara eksplisit bahkan mengatakan ya, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Jadi barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau alasan yang dibenarkan, dengan alasan yang dibenarkan, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi ya, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusianya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi pentingnya di sini bahwa ada aspek yang menjadi perhatian Islam itu dalam kerangka lingkungan, bahwa lingkungan ini menjadi bagian daripada alam dan lingkungan, bagian daripada manusia yang harus dijaga. Karena sebagaimana pada aspek pertama tadi, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi. Jadi tugasnya untuk merawat, menjaga, memberdayakan apa-apa yang ada di muka bumi. Jadi penting sekali. Jadi tidak dibenarkan kemudian sebagaimana yang tersiar di media, pembunuhan atas nama agama, kemudian sedangkan agama itu sendiri mengutuk pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan kan. Ini menjadi kontradiktif gitu antara realitas di lapangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi ataupun yang diajarkan oleh wahyu dalam hal ini Al-Quran. Jadi saya melihat bahwa secara pribadi saya melihat bahwa lingkungan, bagaimana manusia ini bersikap, berperilaku terhadap alam, bentuk implementasinya kemudian adalah terlihat dari ketika ada yang berupaya menjaga alam dengan bersih-bersih, misalkan kemudian penanaman kembali pohon-pohon, kemudian itu demi menjaga lingkungan dan alam, itu bagian daripada etika manusia terhadap alam. Kemudian bahkan dalam banyak kasus sekarang kemudian ekoteologis lah bahkan lebih spesifik ekowisata, bahwa lingkungan alam itu kemudian dipoles menjadi sesuatu yang menarik, yang punya nilai. Dan ini bagian dari anjuran agama kan sejatinya. Dan kita tidak mengelak itu. Itu perintah agama menjaga alam, memberdayakan alam. Karenanya saya secara pribadi melihat bahwa aspek ketiga ini, etika terhadap alam dan lingkungan ini menjadi semacam tugas moral kita untuk menjaga, menjaga, kemudian merawat, memberdayakan ya. Dan manifestasinya saya kira banyak sekali ya. Tidak hanya dalam konteks ini, tidak hanya pemerintah sebagai pemangku otoritas untuk
bekerja dalam konteks penjagaan penjagaan alam, preservation of nature gitu, tapi lebih kepada tanggung jawab kita semua sebagai manusia ya. Sebagaimana di muka tadi, ada tanggung jawab moral kita sebagai manusia, yakni sebagai khalifah. Tinggal itu tugas individu masing-masing dari kesadaran. Ada kesadaran nalar dan kesadaran religiusnya harus dibangkitkan dalam konteks itu. Saya melihatnya seperti itu. Jadi saya kira untuk sebagai kesimpulan, 3 aspek penting tadi itu perlu kita ingat bahwa implementasi nilai-nilai etika Islam itu bermuara pada 3 aspek. Pertama, manusia terhadap Tuhan dan perkara-perkara gaib, hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan nas, perilaku ataupun etika manusia terhadap sesama manusianya. Dan yang ketiga adalah etika manusia atau perilaku manusia terhadap alam yang tidak membuat kerusakan atau semacamnya. Dan disinilah yang menjadi poin penting menurut saya terkait implementasi nilai-nilai Islam. Saya kira nanti jika ada yang ingin bertanya ataupun yang bingung ataupun yang diskusi, saya kira nanti dibahas di grup, kalau saya tidak salah di kelas filsafat moral ya, ataupun nanti di WhatsApp grup bisa ya. Jadi saya kira itu hanya itu saja materi dari saya terkait filsafat moral. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya ya. Dan satu hal, saya kira tanggung jawab kita juga ya dalam lebih-lebih dalam kasus sekarang ini corona kan. Corona ini boleh jadi ya efek samping dari tidak bertanggung jawabnya manusia ya, dalam menjaga, tidak bertanggung jawabnya manusia terkait dengan tugas dia ya sebagai manusia, dan tidak bisa masuk ke poin kedua tadi, tidak menjaga etika dengan manusia lainnya. Jadi kalau kita kemudian gegabah, kemudian tidak menjaga ini, tidak nurut sama aturan pemerintah atau otoritas, membahayakan sekali dan ini bertentangan ya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Saya kira mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya karena ini pertama kali saya buat video semacam ini dan dengan keterbatasan ya, dengan instrumen yang tidak memadai sebenarnya, tempat yang kurang efektif juga. Tapi semoga ini tidak mengurangi khidmat kita dan keseriusan kita dalam menjalankan rutinitas kita sebagai mahasiswa ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak dosen Muhammad Taufik yang memberi kami kesempatan, dan juga kepada teman-teman sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.